oleh Kak Rozak. Terima kasih ya Kak Wisa. Ya, sama-sama Kak Eci. Bagaimana mengembangkan dan mempraktikkan permainan peran berdasarkan observasi terhadap tadi sudah di bahwa Kak Weseri ya sama Kak Nunik ya boleh ketik wow untuk mereka berdua di kolom chat sebagai apresiasi. Nah, teman-teman semuanya, sambil melanjutkan, jadi gambaran umum terkait dengan aktivitas di modul 9 ini adalah yang pertama, ada aktivitas pertama yaitu merekap dan hasil 20 menit, kemudian lingkaran bullying selama 30 menit. Nah, menyebarkan poster kami akan dan kami tidak akan ke seluruh sekolah itu selama 5 menit. Kemudian memberikan tantangan 5 menit kepada agen perubahan. Tujuan pertemuannya, siswa dapat memahami masalah bullying yang terjadi di sekolah dan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, rekap ataupun hasil, ya ini hampir sama. Ayo kita rekap lagi, berikan perubahan. Kira-kira perubahan apa yang sudah ataupun akan kita berikan, itu kemudian direkap lagi pada kertas yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman semuanya di aktivitas ini boleh kita praktek di kolom chat. Silakan tuliskan perubahan baik, perubahan positif apa yang teman-teman bisa lakukan pada hari ini setelah mengikuti kegiatan ini. Boleh silakan di kolom chat ditulis perubahan baik apa teman-teman semuanya. Oke, ada saling menghargai perbedaan. Kak Devi Nurbeti, terima kasih. Kemudian ada menjaga perasaan sesama, Kak Miswati, terima kasih. Kak Yeni, selalu tersenyum, sapa. Kemudian berbicara efektif. Ada juga lebih sabar, saling menghargai, perubahan tentang saling menjaga perasaan, mengajak kebaikan, saling menjaga sesama, ini dari Kak Fitriana. Kemudian ada lagi saling menghormati sama lain, belajar menghargai perasaan orang lain, ya. Kak, lanjut ada berpikir positif, kemudian banyak saling menghargai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengetik ya, berpartisipasi di kolom chat. Mudah-mudahan apapun perubahan baik ini, sekecil apapun itu bisa terus kita lakukan ya, sehingga nanti ada hasil. Jadi direkap semuanya. Kalau memang kegiatannya itu ya dilakukan secara daring, maka teman-teman semuanya bisa menyiapkan Google Form. Tetapi kalau memang dilakukan secara langsung, maka teman-teman bisa menyiapkan satu kertas besar, kemudian para agen perubahan menuliskan perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Itu teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya adalah rekap dan hasil, sebanyak apakah kita telah melakukan perilaku positif. Sampaikan hasil rekapan, ayo berikan perubahan kepada agen perubahan, dan ingat, berikan motivasi pada agen perubahan untuk terus melakukan perubahan yang positif. Ya, jadi perubahan-perubahannya harus tetap dilakukan, sehingga sehingga mereka bisa terus istiqomah dalam menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Jadi diingatkan kembali, bahkan diberikan motivasi untuk supaya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan akan tetap dilaksanakan. Kemudian jika dilakukan secara luring atau offline, fasilitator melanjutkan rekap, ayo berikan perubahan yang sudah dimulai di pertemuan sebelumnya. Ingat, untuk selalu memberikan apresiasi kepada agen perubahan. Jadi memang selalu diapresiasi
supaya lahir dan tumbuh semangat dari teman-teman agen perubahan. Nah, aktivitas lingkaran bullying ini kita nanti akan bermain peran. Nanti mohon dibantu untuk dibuatkan bor. Jadi tadi Kak Rozak sudah melis ya di grup WhatsApp. Nanti di lingkaran bullying ini kita membutuhkan 8 aktor. Aktor yang pertama adalah siswa yang dibully. Kemudian aktor yang kedua ada pengikut. Aktor yang ketiga ada pendukung. Keempat ada pendukung pasti. Aktor selanjutnya ada penonton yang tidak mau terlibat. Kemudian pemberakhir ada teman-teman yang hadir sebagai siswa. Ya, jadi kalau memang dilakukan secara online, fasilitator intinya meminta 8 peserta untuk menjadi aktor atau ke breakout room. Kemudian semua aktor diberitahukan perannya masing-masing dengan durasi 20 menit. Jadi silahkan kembangkan naskah role play-nya dan memainkan role play tersebut. Dan ingat semua praktek, semua karakter harus terlibat dalam role play tersebut. Begitu Kak Eci, saya tinggal menunggu bor yang disiapkan oleh teman-teman PUSPK. Baik, Kak, sebentar. Ini yang tadi nama-namanya sudah itu ya, Kak ya? Ya, Kak Wahyu sudah ada di grup. Ya. Jadi nanti saya minta waktu teman-teman yang lain menunggu sebentar untuk kami melakukan persiapan di breakout room. Ada 8 orang tadi. Ya, sebentar. Yang pertama ada Kak Hayana Liswi, mohon bersiap Kak masuk ke bor. Kemudian ada Kak Arif Ahsani, ada Kak Novia Asnidar, ada Kak Suhelis, ada Kak Arwi Rinaldo, ada Kak Syahrani, ada Kak Siti Nuryani, dan Kak Cendramata. Mohon bersiap untuk sama-sama masuk ke bor yang sudah disiapkan. Sebentar, Nanti ya. tinggal klik dan masuk. Oke, sebentar. Dalam hitungan 1, 2, 3, Anda akan menyaksikan tontonan yang di bioskop tidak ada, gitu ya. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Silakan buka open mic. Kemudian Kak Arwi lancarkan misinya sebagai pembuli. Kak, boleh minta kasus nggak? Yang dibully apa? Biar kita nggak jadi pembuli beneran. Kalau tiba-tiba ngebully jadi bully beneran nanti. Oke. Cari aja kelemahan yang mau dibully. Iya. Terus yang banyak pada terjadi pada anak-anak kali Kak ya? Ya. Silakan Kak Arwi. Oh, Pak Cendramata ya Pak ya? Yang dibully ya? Oke. Ya. Maaf ya sebelumnya. Ya. Kak Wahyu ini nggak jadi pakai bor. Ya Kak, silakan Kak. Ini ada yang nyalain pohonnya nih Kak. Oh, Ada yang udah pindah ke pencet. sana ya berarti ya? Iya, ini sudah saya close kok. Mohon maaf, harap bersabar, ini ujian kakak-kakak. Kita harus menanti para Esmeralda, Maria Mercedes, sebentar lagi akan datang kembali ke sini. Ya. Mohon bersabar ya Kak. Sebentar lagi Alfonso akan datang. Harus diginiin Kak, udah jam segini, sinyalnya jelek. Error ya. Kita sudah jam 4 lebih toh Kak. Oh iya Kak. Jam 4 lebih 10 menit Kak. Di Jakarta jam 2 tapi rasa udah jam 5:30 Kak, udah gelap juga, hujan juga di sini. Sama, sini juga cuaca kurang bagus Kak. Makanya Iya. takut juga yang di sinyal ini. Aduh. Tapi jangan ini Kak, jangan risau, kita juga masih punya materi, nanti kita share juga ya Kak ya. Iya. Tadi. Ini Iya betul Kak. Ini Kak Hayana Liswi, bandnya apa? Sinyalnya juga jelek tuh sampai ada tulisannya.
Mulai ya Kak. Udah cukup lengkap belum? Sudah kembali kah? Oke. Mau Selamat datang Kakak. Mau dibully tentang apa? Supaya aku jelas nanti membelanya. Oh, nanti kita lihat alurnya Bu. Jadi bisa Iya. yakin saya. Kalau Ikuti ngebel alur ya. Alurnya saya kawan dengan Pak Oke. Cendramata mana? Halo. masuk lagi kan? Sudah bisa dimulai ya? Namanya Mas. Siapa yang akan membuli? Selamat datang Esmeralda, Halo. Afonso semuanya. Pembulinya Itu hilang, betul. Nah loh, pembulinya malah Halo. sudah di pembulinya mental. Nggak masuk ya? pembulinya sudah datang belum? Selamat Ada datang bakat pembuli. pembelinya. Halo. Efek jaringan. Halo. Nah, Oke. ya mulai ya Pak. Belum apa-apa udah tertentang. Yuk. Halo. Udah Siapa nggak- namanya? Mau bantu bully. Halo. Kurang Halo, Kasyahani namanya dan siapa? Siti. Ini dari SMA 11 Merangin, siapa namanya ya Pak? Cendramata. Beneran nama Ya, kok kayak beneran. barang sih? Namanya Udah mulai ngebully Kak. Ya, memang namanya Cendramata kok. Mas Arif, Oh, dari lihat pertama game udah namanya ngebully. aneh banget kayak barang ini, Mas. Iya. Itu dikirim aja ke Papua. Untuk hari itu. Kamu beneran di toko oleh-oleh aja? Ini ya? Enggak, maaf itu beneran. Maaf. Kayaknya kalau ke oleh-oleh bisa mahal nih kamu nih. Emangnya kenapa dengan nama saya? Saya nggak pernah ketemu nama yang kayak gini. Waduh. Mohon maaf, ini namanya beneran Cendramata apa Cendramata? Orang tua. Kayaknya ini akun palsu ya, ini fake Cendramata. akun ya, makanya namanya Cendramata. Apa jangan-jangan namanya Cendramata? Iya, kayaknya ini bukan nama asli nih. Namanya Ini. tetap Cendramata. Oh, panggilannya siapa? Drama ya, panggilannya drama ya, Pak. Cendramata. Panggilan Bapak drama ya, Pak. Cendra. Oh, nama Cendra. Aku kira Ya. drama tadi. Panggil Cedra aja. Cedra. Iya, cocok nih kalau cedera. Bukan Om. Cendra, Om. Saya belum jadi om-om. Kayaknya dulu di sekolahnya kayak gitu deh. Ya. Lebih tepatnya kalau saya juga pernah jadi korban bullying. Kak, sebentar. Saya juga pernah jadi korban bullying pada saat saya di. Aduh, saya nggak bermaksud loh, Pak. Enggak, gini supaya untuk mempermudah istilahnya konteks untuknya itu yang paling mudah adalah apa namanya tuh ujungnya kan ada namanya Cendramata tuh. Nah, waktu di SD saya pernah di bullying itu dikatakan mata-mata Belanda. Itu mempermudah. Dikira jika ada sambungannya Cendramata, ini mata-mata nih, mata-mata Belanda nih. Ah, itu yang sering saya alami waktu di SD dulu. Ini pembuli malah memberikan materi Masukan. buat bully ya. Seharusnya seperti itu. Lebih bagus seperti itu. Nah, seolah-olah kakak-kakak ini adalah agen perubahan, Kak. Jadi panggilnya kayak teman aja, ya. Iya, pembela. Jangan Silakan pembela mulai. Jangan kami kelihatan jahat banget nih. Kak Syahrani, silakan mulai membela Kak. Kasihan Kak Cendramata sudah dibully terus. Gak dibela-bela. Mic-nya masih mati, Kak. Mic-nya masih mati. Mic-nya Kak Syahrani masih mati. Ya. Mati lagi, Kak. Ya, silakan, Kak. Saya pembela potensial, Bu.
Ya, kakak membela kak. Pembela Pembela potensial kan diam aja. Kak, Berarti udah nggak bisa apa-apa ini kak ya. jadi pembela aja karena kak Siti-nya tidak bisa join ini. Tadi sudah. Bisa, Oh, bisa Oh, jadi. Kak Siti Bisa. sudah? Heeh. Silakan. Alwi, jangan kayak gitu. Nama itu juga nama apapun, itu nggak boleh diolok-olok, Alwi. Itu kan nama pemberian dari orang tua. Ya kan, itu kan barokah untuk kita. Jangan lagi kayak gitu ya. soalnya aneh banget namanya ini. Masa dia kayak mata-mata Belanda ini. Gimana dong? Iya tuh. Pahlawan datang, pahlawan datang. Iya nih, ada yang jadi pahlawan nih di sini. Jadi anak odis banget sih. Saya pahlawan mati di luar loh. Sudah. Jangan perdebatkan nama. Yang penting kan orangnya. Kita jangan lihat namanya, lihat orangnya. Tuh lihat Pak Mata. Siapa ini? Kan yang baik. Siapa ini? Kayaknya bukan nama asli deh itu nama palsu. Kan sekarang orang banyak pakai nama palsu, kayak Bjorka tuh. Ini pasti Cendramata nama palsu nih. Sudah, kita jangan perdebatkan itu. Komunikasi aja Pak Mata. Benar enggak dia namanya palsu atau bukan? Yang jelas kan dia bukan orang palsu, tetap kan? Ya, film. Nama palsu kayak mungkin orang impor ini kayaknya Cendramata. Sudahlah, jangan diperdebatkan itu. Panggil yang baik-baik. Kita manggilnya siapa nih? Cendra. Panggilan saja, panggil yang paling mudah Cendra aja. Kalau yang paling mudah. Cakepnya kayaknya Cinde. Ya Kak Mata ya, panggilnya Cinde aja ya. Siap, nggak apa-apa juga. Jadi nggak boleh nih kami panggilnya drama atau apa nih? Panggilnya Cendra aja. Ya. Mas Indra. Lebih simpel juga Cendra. Kalau mau tambah matanya juga nggak apa-apa, Cendramata sekaligus. Oh, mau ditambah mata satu lagi? Nggak apa-apa. Mata dong. Ini ikhlas banget sih kalau mau dibully. Nolak sedikit. Udah lah, ini udah habis waktunya, jadi antagonis beneran ini nanti. Oke, baik. Mungkin cukup teman-teman semuanya. Luar biasa. Kita kasih aplaus, ketik wow untuk teman-teman yang hari ini sudah praktek ya. Saya memahami betul ada yang sangat menjiwai ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebagai simulasi saja teman-teman semuanya. Jadi itu ya terkait dengan peran kita laksanakannya secara langsung. Tadi sudah disaksikan ya. Kemudian tadi jadi nanti agen perubahan kita ajak untuk menebak karakter lingkaran bullying. Jadi peran-perannya jadi ditanyakan kepada seluruh agen perubahan, mereka diajak untuk kira-kira apa yang sudah mainkan peran itu ditanyakan. Nah, selanjutnya aktivitas link bullying, karakter pertama siswa yang membuli atau perundung. Tipe siswa ini yang sering mulai membuli siswa lain, kira-kira karakter ini bagus atau tidak? Jelas karakternya tentu tidak baik. Kemudian karakter yang kedua ada pengikut. Tipe siswa ini juga suka membuli dan ikut-ikutan untuk membuli
tapi bukan mereka yang memulai untuk membuli siswa lain. Biasanya dia akan membuli ketika ada orang yang memulai duluan. Ini juga karakter yang kita rasa tidak baik. Ada karakter ketiga yaitu pendukung atau perundung pasif. Tipe siswa ini mendukung perilaku bullying dengan cara ikut tertawa tapi tidak ikut membuli. Dia hanya tertawa, tapi secara tidak langsung dia juga mendukung perilaku bullying tersebut karena dia tertawa. Kira-kira karakter ini bagus atau tidak? Jelas, karakter ini tentu tidak baik. Selanjutnya adalah karakter yang keempat, pendukung pasif atau pembuli potensial. Tipe siswa ini sebenarnya juga suka membuli, tapi mereka tidak menunjukkan dukungan apapun. Dia tidak tertawa atau dia tidak ikut membuli, tapi dia berpotensi untuk melakukan bullying. Di dalam hati mungkin mereka cuma berkata, kayaknya seru deh kalau membuli siswa lain. Jadi seperti itu, dia berpotensi melakukan bullying. Karakter yang kelima, ada penonton yang tidak mau terlibat. Tipe siswa ini tidak terlibat dalam bullying, tapi juga tidak mencoba menolong siswa yang dibully. Biasanya mereka berpendapat, itu kan bukan urusan saya. Karakter ini juga tidak baik. Nah, karakter yang keenam adalah pembela potensial. Tipe siswa ini tidak suka bullying dan dia ingin menolong siswa yang dibully. Tapi dia tidak berbuat apa-apa karena takut atau alasan yang lainnya. Ya, kemudian ada karakter ketujuh yang tadi dimainkan, ada yang hadir sebagai pembela. Tipe siswa ini tidak suka bullying dan dia dengan tegas menentang perilaku bullying tersebut dan menolong siswa yang dibully. Kira-kira karakter ini bagus atau tidak? Tentu jelas inilah karakter dari seorang agen perubahan. Jadi agen perubahan ke depan diharapkan hadir sebagai para pembela ketika bullying itu terjadi. Kemudian yang kedelapan ada siswa yang dirundung. Nah, itulah tadi kedelapan karakter yang akan dimainkan dalam lingkaran role play bullying. Kemudian bagaimana rasanya menjadi seorang yang dibully? Oke, boleh open mic Kak Chandra Mata. Ya, siap. Bagaimanakah rasanya Kak dibully? Ya. Ya, kalau kita yang sebagai orang yang dibully, tentu perasaannya rasa dongkol, jengkel itu ada. Mohon maaf loh Kak. Ya. Oke. Terima kasih. Dongkol, sakit hati ada Ya, gitu ya. iya. Ya. Terus kemudian bagaimana rasanya melakukan bullying? Silakan Kak Arif, boleh open mic. Saya pembantu Kak. Cuman ikut-ikutan tadi. Iya. Gimana rasanya jadi pengikut? Asik? Ya, bagi orang yang hatinya sudah terarah sebenarnya ada tekanan sih. Ya. Tapi bagi mereka-mereka yang mungkin secara jiwanya memang masih belum terbenahi, mungkin ya merasa gembira mungkin. Oke, terima kasih. Yang hadir sebagai pembuli tadi siapa Kak? Saya Kak Dwi. Ya. Mohon maaf. Nggak usah takut-takut ya. Insya Allah dimaafkan. Kak Rozak tadi. Silakan. Ya agak berat lah Kak. Apalagi bersama Pak Chandra Mata belum pernah ketemu. Oke. Ya, Mohon agak maaf ya, berat Pak. ya. Tapi kalau di dunia nyata Kak, kira-kira rasanya gimana Kak? Kalau di dunia nyata, kalau orangnya memang biasanya sih korban bully itu pasti sudah pernah jadi bahan bully yang lain gitu ya. Jadi pembuli itu biasanya menikmati karena dia melihat kejadian bully itu sudah pernah dilakukan, jadi dia merasa biasa saja gitu. Oke. Terima kasih. Kemudian untuk pemeran yang lain boleh bersuara. Masih ada waktu, Kak Siti Nuryani. Gini Kak,
Yang saya ini kadang seorang pembela itu ikut dibully. Permasalahannya kadang di situ. Pembela itu kadang-kadang ikut dibully. Ikut Itu bagian dibully. dari Ya itu resikonya pengalaman tadi pembela Kak. Tadi gitu ya. saya bully sok pahlawan tadi. Sebenarnya tadi saya juga ikut dibully. Oke. Gimana perasaannya ikut dibully? Ya, indah saja kalau di sini. Kalau di Indah saja ya. kenyataan ya sakit. Jadi pastikan teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah berperan ya. Mudah-mudahan segera dapat proyek untuk main film gitu ya. Nah, di lingkaran bullying ini pastikan teman-teman memastikan bahwa teman-teman fasilitator guru meminta tanggapan kepada para pemeran reka adegan lingkaran bully mengenai adegan yang telah dilaksanakan. Jadi ada 8 peran ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, pastikan itu nanti ditanyakan kembali ke para pemeran. Nah, selanjutnya adalah video lingkaran bullying. Sebenarnya dalam kasus bullying itu cukup sedikit banyak ketika melihat perilaku bullying tersebut. Maka dari itu dalam menangani perilaku bullying, kita tidak bisa hanya fokus pada perundung, tetapi kita harus berusaha mempengaruhi orang-orang yang memilih diam ketika melihat perilaku perundungan. Kita harus mendorongnya untuk bersuara, berani menolak perilaku bullying tersebut secara tegas meskipun tadi ada resiko. Resikonya apa? Ketika kita berusaha hadir sebagai pembela, ternyata kita juga ikut dibully. Nah, jika dilakukan secara offline, tadi fasilitator membagikan kartu perilaku bullying kepada 8 aktor tanpa menunjukkan kartu itu kepada agen perubahan lainnya. Jadi siapkan kartunya ya, nanti contohnya akan kita berikan di grup. Dan perlu diingat, jangan memberikan peran pembuli kepada seseorang siswa yang suka membuli di sekolah. Jika Anda tahu siapa siswa tersebut, karena bisa saja siswa tersebut akan ditertawakan oleh siswa lain atau siswa tersebut bisa merasa tersinggung. Jadi pastikan kalau ada yang suka membuli ya, jangan dikasih peran sebagai pembuli. Kemudian pesan pentingnya dalam kasus bullying, ternyata bukan hanya 2 karakter yang terlibat, bukan hanya pembuli dan orang yang dibully, tetapi banyak karakter lainnya. Ada pembuli pasif dan karakter lainnya. Jadi mulai sekarang kita harus sepakat untuk menjadi seorang yang memiliki karakter pembela. Meskipun sekali lagi kita tahu bersama hadir sebagai karakter pembela itu tidak mudah, ada resiko ya, ada resiko. Jadi tetap pilihannya adalah kita arahkan supaya apa? Para agen perubahan itu hadir sebagai pembela. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membuat poster kami akan dan kami tidak akan. Tentu tadi dengan berbagai inovasi, ada yang ditulis, ada yang pakai salah satu aplikasi gitu ya. Nah, tantangannya adalah ayo sebar sosial teman-teman semuanya. Jadi kalau ada agen perubahan punya akun khusus, silakan diupload di akun khusus. Kalau agen perubahannya punya Facebook pribadi ataupun IG ataupun yang lain, boleh diupload di akun media sosial masing-masing. Kemudian pastikan poster ini dilihat oleh banyak orang di sekolah supaya apa? Pesan yang ingin kita sampaikan terkait dengan pencegahan perundungan ini bisa mulai diketahui banyak orang. Kemudian jangan pernah positif ya, tetap semangat. Tagar yang bisa digunakan pada saat posting di Instagram ini mengulang kembali. Tadi di pertemuan di modul ketiga juga Kak Rozak sudah menyampaikan. Ini sebagai contoh saja ada tagar Merdeka Beragam Setara. Atau ada tagar Bersama Atasi Perundungan. Atau ada tagar Roots Indonesia. Yang tag juga PK di tag, UNICEF di tag, ataupun
lembaga-lembaga yang lain. Mungkin itu teman-teman semuanya di modul ke-9 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mau membantu berperan tadi mainkan lingkaran bullying. Mungkin itu dari saya, Kak Eci. Terima kasih Kak Rojak. Alhamdulillah sudah selesai untuk modul 9. Luar biasa ya Kak ya tadi lingkaran bullyingnya. Tadi seperti nonton ini Kak, FTV sebenarnya. Di tengah-tengah ada miskom ini. Kenapa si korban malah mengajarkan sebaiknya materi. Yeah. Untungnya pembulinya saat mau melakukan pembulian pakai minta maaf dulu lagi Kak, luar biasa itu pembuli. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mungkin saya buka satu pertanyaan dulu Kak. Kak Rojak izin kalau ada yang mau bertanya, akan raise. Atau mungkin kakak-kakak masih ini Kak, masih mikir-mikir sebenarnya saya tuh punya potensi untuk bully ya. Ternyata saya adalah penonton dan lain-lain. Ada dua nih yang resen. Boleh siapa ya? Saya lihat dulu. Bentar ya Kak. Ada Kak Nuzul. Kak Poniman dulu ya Kak ya. Mohon maaf belum disebut. Silakan Kak Poniman. Ya, halo Bu. Ya, Kak. Ya Kak Poniman. Halo Bu. Ya, monggo Kak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kami mau bertanya nih. Dalam menyebarkan poster-poster kata-kata kebaikan, kan banyak di situ kalimat-kalimat ngajak kebaikan, kami tidak akan melakukan hal-hal negatif yang blank. Kemudian kita harus melakukan yang baik-baik, blank. Nah, seperti itu kan. Apakah cuma sepakat itu saja, tidak ada tindak hukumnya ataupun sanksinya bagi siswa di halo. Ya silakan Kak Poniman, nggak apa-apa, sudah dimatikan. Apakah tidak ada tindak hukumnya siswa yang sudah melanggar kesepakatan yang sudah ditulis oleh agen perubahan tersebut? Terima kasih. Ada sanksi nggak sih kalau ada yang melanggar kesepakatan yang sudah dibuat oleh agen-agen perubahan? Silakan. Oke, sanksi boleh mana dulu dari siswa yang tidak ikut atau memang dari agen perubahan itu? Mungkin dari sekolah kali Kak. Boleh diperjelas Kak? Apakah sekolah? Sekolah mungkin ya Kak Poniman? Iya, maksudnya dari para siswa, kan nanti kan sudah dari dan disetujui oleh semua pihak. Siswa tersebut tetap juga melanggar, umpamanya kita jangan kan gitu, kita jangan merokok di sekolah, ternyata anak merokok, apakah itu ada sanksi dan apakah gitu. Dari lingkungan sekolah kali Kak, dari seluruh warga sekolah, apakah ada sanksi baik guru maupun siswa-siswa sekitarnya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik, fokus kepada teman-teman yang barangkali melakukan kesalahan. Apakah pertanyaannya adalah apakah ada sanksi atau tidak? Jadi teman-teman pastikan bahwa fokus modul 1 sampai dengan 15 nanti adalah kita upaya, ya, bicara soal upaya terkait pencegahan. Kemudian
kalau terkait diskusi lebih banyak ya, terutama dengan pihak-pihak sekolah yang dimaksud dan termasuk teman-teman Pasgu. Kemudian sanksinya itu perlu dilakukan ataukah tidak. Nah, itu kebijakannya tentu ada di sekolah masing-masing, Kak. Itu ya. Ya, Berarti mungkin kembali itu ke, Kak. ya, berarti kembali ke kesepakatan sekolah juga ya, Kak ya? Ya, ya. Kembali baik. ke kesepakatan sekolah. Mungkin itu untuk Kak Poniman. Mungkin lanjut ke Kak Nuzul. Baik, mohon maaf Kak. Terima kasih Kak Poniman ya. Mohon maaf untuk yang lain kita harus stop dulu Kak. Mohon maaf, boleh dimatikan mic-nya. Baik, mohon maaf untuk Kak Nuzul, Kak siapa lagi tadi yang sudah resen ya.